Sebelum kita mulai, gue cuma mau ngingetin kuesioner Indonesian F1 Podcast akan gue tutup pas review F1 GP Belgia sudah diupload. So kalau yang belum isi atau yang mau iseng-iseng isi bisa cek di description video ini. Dan kalau mau hemat kuota jangan lupa ganti settings dan cari ke resolusi terendah yaitu 144 pixels. Thank you dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 merakyat bagi seluruh penggila F1 yang ada di dalam negeri maupun ada yang di luar negeri. Dan balik lagi di paruh kedua musim F1 2016 bersama Indonesian F1 Podcast sama gue Lazu. Kali ini gak ada Sandi ataupun Gifar, gue sendiri yang akan melakukan preview F1 GP Belgia 2016. So apa yang gue akan bahas kali ini? Ya seperti biasa, sirkuitnya, gimana karakteristiknya, apakah nanti pas race hujan atau gimana, pemilihan ban atau alokasi dari setiap pembalap, dan yang terakhir juga prediksi jalannya balapan dan siapa aja yang ada di podium dan di top 5. So tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke bahasan. So yang pertama pembahasannya yaitu sirkuit Spa. Sirkuit Spa adalah sirkuit terpanjang di kalender F1 musim ini. Sangat panjang, yaitu 7 km dan akan memakan 44 laps. Wow, sangat panjang. Dan sirkuit ini juga bisa dibilang sirkuit klasik dan sepertinya membutuhkan, bukan sepertinya sih, dan karakternya membutuhkan power mesin yang kuat. So jangan kaget jika mobil McLaren atau Renault atau Red Bull agak struggle di sini, dan jangan kaget juga kalau misalnya Manor akan menjadi roket dan Sauber tiba-tiba bisa iseng-iseng masuk top 10. Tetapi by the way, ngomong tentang power mobil, karena sirkuit ini bisa dibilang all about power tapi nggak juga. Renault yang mobilnya bisa dibilang aerodinamikanya baik pernah menang kok di sini, yaitu atas nama Daniel Ricciardo tahun 2014. Bahkan Sebastian Vettel juga pernah menang tahun 2012-2013. Tapi pemenang terakhir Lewis Hamilton tahun 2015. Dimana sirkuit ini butuh bukan hanya sekedar power unit atau kekuatan mesin yang luar biasa, tetapi aerodinamika yang cukup baik untuk memenangkan Grand Prix kali ini. By the way, ngomong-ngomong pemenang Grand Prix, Kimi Raikkonen adalah King of Spa. Walaupun terakhir menang tahun 2009, dia sudah mencatatkan 4 kemenangan, dimana ini paling banyak, driver paling banyak menang di Spa. Tapi kalau gue lihat performanya Kimi, gue agak yakin dia at least podium, karena sirkuit ini terkenal dengan tricky condition dan tiba-tiba bisa bisa terlalu cerah ataupun sirkuitnya bisa dingin. Dan sirkuit ini gue tadi bilang dingin, bisa dingin karena ada di pegunungan seperti sama di kayak Austria. Dan sirkuit ini juga punya beberapa tikungan-tikungan ikonik seperti Eau-Rouge, gue lupa namanya, Eau-Rouge ya, sekitar gitu namanya. Itu tikungan sangat high speed, bahkan Alonso bilang itu critical time. Jika Anda pelan di situ, selesai, catatan waktu Anda akan jelek. Dimana tikungan ke kiri, oke, chicken kiri kanan, tetapi yang paling penting adalah di tikungan nomor 5. Tikungan nomor 5 maksud gue, dimana itu harus benar-benar perfect untuk mendapatkan top speed yang tinggi, karena setelah itu benar-benar sih panjang lurusannya, ada kali hampir 1 km. Dan bisa tembus 200 mil, bahkan lebih, 340 km per jam bisa tembus itu. Selain Eau-Rouge, ada Bus Stop Chicken, yaitu tikungan 19 dan 20, dimana tikungan ini menciptakan jadi saksi bisu, dimana Hamilton potong tikungan, istilahnya cut the corner pas lawan Raikkonen tahun 2008, yang menyebabkan dia di penalti kalau nggak salah 20 detik di hasil akhir, yang menyebabkan Felipe Massa yang menang saat itu. Walaupun secara de facto kenyataannya Hamilton yang menang, tetapi besoknya diumumkan bahwa Felipe Massa yang menang karena Hamilton di penalti 20 detik.
Dan apalagi selain itu ya? Oh ya, pit lane-nya ada 2 pit lane sebenarnya di Spa ini. Yang satu yaitu di lurusan. Kalau dilihat dari backgroundnya, di layout sirkuit maksud gua, itu ada di tikungan 2. Ini gambarnya, dan ini adalah yang baru dimana yang sudah kita biasa lihat. Kenapa dipakai? Ini dipakai karena pit lane entry-nya dibilang sangat berbahaya pada tahun 90-an sampai awal 2000-an awal dipakai. Bahkan untuk membuat pit lane baru ini dibutuhkan waktu 1 tahun, makanya tahun 2006 tidak ada sirkuit Spa kalau nggak salah. Dan dananya kalau nggak salah ya sekitar 15 juta euro waktu itu. Oke, enough kita bahas sirkuitnya. So, kita akan bahas lagi tentang alokasi ban, dimana alokasi ban sangat menarik, dimana Mercedes dan juga beberapa tim seperti McLaren dan ya sorry Manor, walaupun ada nama Haryanto belum diganti Ocon, sorry, melakukan strategi yang agak konservatif, bagi rata tayarnya istilahnya, dan Ferrari, Vettel, Raikkonen dan juga Sauber memainkan bisa dibilang attack, strateginya agak agresif, di mana ban paling lunak yaitu super soft dan juga soft dia bawa paling banyak. Tetapi ada yang menarik juga di mana beberapa tim hanya membawa soft sedikit. Dan kalau dianalisa, ban super soft itu hampir sama kayak soft, di mana ban super soft itu akan peak, maksudnya akan performa puncaknya sekitar di lap 3 atau di lap 4 akan mencatatkan waktu tercepat, habis itu down. Dan ban soft juga hampir sama tetapi bisa lebih stabil catatan waktunya, dan ditambah sirkuit ini panjangnya 7 km dan cuma memakan 44 putaran. So, gue mengerti istilahnya bawa ban super soft sedikit, istilahnya itu hanya untuk kualifikasi, contohnya kayak super softnya Hamilton dan super softnya Manor juga sedikit bawanya, dan ban softnya banyak. Jadi gue nggak kaget jika Hamilton pakai ban softnya di race dan nggak pernah pakai ban super soft di race-nya, kecuali kalau ada safety car di akhir-akhir balapan. Dan tim-tim yang istilahnya menumpuk super soft tetapi membawa mediumnya agak banyak akan menggunakan kontra strategi itu. Mungkin mereka ya sepertinya super soft dan medium tiba-tiba, atau super soft sedikit coba soft dan medium, tapi gue bertaruh yang bawa softnya dikit gak akan memakai soft. At least mereka coba di free practice aja, tapi kita nggak tahu. And bahasan gue yang terakhir yaitu prediksi jalannya balap, dimana kita tahu tikungan pertama di sirkuit Spa itu sangat lebar. Jangan kaget jika ada banyak mobil yang lebar, dan jangan kaget juga kalau tiba-tiba langsung safety car. Tapi kayaknya enggak deh, karena itu terlalu safe, terlalu aman untuk membuat safety car, karena bisa ngelebar jauh, bisa istilahnya ambil run off area, dan itu run off areanya aspal, kecuali FIA atau steward atau wasitnya bilang jangan ada yang keluar dari track pada saat turn pertama. Kita nggak tahu, tetapi ya semoga aja dibolehin keluar track pas tikungan pertama di lap pertama. Dan prediksinya gue berharap sih Kimi Raikkonen akan step up the game. Ya ini istilahnya sirkuitnya Raikkonen, so kalau Raikkonen yang menang waktu yang tepat ya ini. Dan Mercedes kelihatannya Hamilton dalam performa terbaik, menurut gue unstoppable dia. Dan gue berharap jangan ada dua Mercedes kabur. Kalaupun kabur ya itu pemenangnya at least ada safety car. Dan kalau lu mau bilang mau drama hujan, tidak akan ada hujan karena balapannya pure kering dari semua prediksi cuaca di website-website terkait. Dan siapa yang podium? Menurut gue podiumnya satu itu I don't know, tapi gue feelingnya antara Hamilton dan Raikkonen. Dan podiumnya satu lagi mungkin Vettel, karena Rosberg mentalnya down. Rosberg gue taruh top 5, tapi kalau posisi 5 gue berharap kejutan. Tapi gue gak mau Force India, tapi yang realistis Force India. Tetapi katanya gue harus agak gamble sedikit, gue milih Max Verstappen. So 1 Hamilton, 2 Raikkonen, 3 Vettel, 4 Rosberg, dan 5 Max Verstappen. Itu aja.
So, by the way, satu lagi, jangan pernah ngeremehin Red Bull di musim ini, di sirkuit ini, karena Red Bull pernah menang. So, gue nggak terlalu kaget kalau tiba-tiba Red Bull bisa podium. Kecuali kalau menang, gue baru kaget banget. Oke, that's all. Terima kasih udah dengerin podcast preview F1 GP Belgia 2016. Gimana, ada bahasan lain atau punya prediksi lain tentang jalannya balapan? Jangan lupa komen supaya gue tahu. Dan gue juga butuh like juga. Finally, and jangan lupa, ini yang paling penting, please listen, understand, and share this podcast. Kenapa? Karena misi Indonesian F1 Podcast masih sama, yaitu berusaha memberikan edukasi dan informasi ke masyarakat apa itu F1. Gua Lazo, I'm signing out. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 merakyat.